Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nusirwan di channel YouTube saya Bang Nusirwan Channel. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang menjadi kewajiban bagi pasangan suami dan istri dalam rumah tangga. Karena ini penting untuk keberlangsungan dan keutuhan sebuah rumah tangga. Maka suami harus menjalankan kewajibannya dan istri pun sama harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang diharapkan. Bila ini tidak terjadi, bila suami tidak menjalankan kewajiban, istri tidak menjalankan kewajiban, maka rumah tangga dapat dipastikan tidak terjalin rumah tangga yang sesuai harapan, yaitu rumah tangga yang harmonis. Baik, sebelum saya jawab atau jelaskan tentang apa saja menjadi kewajiban suami dan istri, maka pastikan Anda mengikuti video ini sampai tuntas dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman, dalam kompilasi hukum Islam, khususnya di pasal 80, itu dijelaskan bahwa suami itu memiliki kewajiban dalam sebuah rumah tangga. Di antaranya di poin 1 itu dijelaskan bahwa suami itu adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama. Kemudian suami juga wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian poin ketiga adalah suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Selanjutnya poin yang keempat, suami itu dengan penghasilannya suami wajib menanggung nafkah ya bagi istrinya, kemudian kiswah atau pakaian ya kepada pasangannya dan tempat kediaman bagi istrinya. Jadi nafkah, lahir batin, kemudian pakaian dan tempat tinggal. Kemudian biaya rumah tangga, juga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anaknya itu adalah kewajiban dari suami. Selanjutnya biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Kemudian yang poin kelima, suami itu wajib berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Jadi poin yang tadi 1, 2, 3, dan 4 itu wajib dilaksanakan oleh suami setelah ia resmi menjadi pasangan dari istrinya. Kemudian poin yang berikutnya adalah istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf A dan B. Nah, kewajiban suami itu sebagai yang maksud adalah gugur apabila istrinya nusus. Jadi poin-poin yang pertama tadi dari awal sampai akhir itu gugur kewajiban suami itu bila seorang istrinya nusus. Nusus dalam artian istrinya tidak taat dan patuh kepada suaminya. Nah, terkait tempat tinggal ini adalah merupakan kewajiban dari suami ya. Kewajiban dari suami. Dalam pasal 81 kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa suami wajib menjadikan tempat tinggal atau kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Jadi tempat tinggal ini adalah tempat tinggal yang layak ya bagi istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Nah, tempat kediaman yang disediakan oleh suami ini untuk melindungi istri dan anak-anak dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman, nyaman, dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Kemudian suami juga wajib melengkapi tempat kediaman itu sesuai dengan kemampuannya ya, disesuaikan dengan kemampuan dan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga maupun yang lain. Untuk tempat tinggal ini tidak mesti harus milik sendiri atau milik pribadi ya. Bisa saja kalau misalnya dia tidak mampu untuk membeli rumah, apartemen misalnya, maka dia cukup dengan menyewa atau mengontrak atau
apa, yang penting tempat tinggal itu membuat istrinya dan anak-anaknya itu nyaman. Nah, catatannya di sini adalah kalau bisa disarankan bahwa tempatnya nyaman itu seperti apa ya? Maksudnya ketika suaminya tidak ada di rumah, anak dan istri itu merasa nyaman. Misalnya kalau ada hujan besar, misalnya tidak bocor, misalnya kan. Jadi apa namanya? Misalnya kalau ada hujan besar, lingkungan situ tidak banjir, sehingga anak-anak pun dan istri ketika ditinggal mereka nyaman dan tenang gitu. Suami juga bisa ketika dia meninggalkan rumah dia tetap tenang gitu, nggak rasa was-was atau apa khawatir gitu ketika meninggalkan pasangannya di rumah. Nah itu. Kemudian tidak jauh dari tempat sampah misalnya, supaya apa, sehat, lingkungan sehat. Jangan sampai cari kontrakan atau cari rumah yang dekat dengan tempat pembuangan sampah. Setiap hari kita selalu menghirup udara-udara yang tidak sehat, misalnya itu tidak membuat kenyamanan bagi pasangan kita gitu, pasangan istri maupun anak-anak. Kemudian jauh dari jalan raya misalnya, nanti takutnya anak-anak begitu keluar rumah udah langsung jalan raya, khawatir juga gitu, ada lalu lalang kendaraan ya, tabrak atau apa segala macamnya. Nah itu intinya bagi Anda pasangan yang misalnya baru menikah, carilah tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi pasangan Anda. Baik, kurang lebih itu syarat kewajiban dari seorang suami. Nah sekarang kita lihat apa saja yang menjadi kewajiban bagi suami yang beristri lebih dari satu. Nah ini, suami yang punya istri lebih dari satu, artinya ini dia berpoligami. Dalam pasal 82, suami yang mempunyai istri lebih dari satu itu berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istrinya, ya, secara imbang, jadi adil, ya. Menurut besar kecilnya jumlah keluarga. Jadi imbang itu nggak mesti gini, nggak mesti sama. Misalnya istrinya yang pertama punya anak 3, istri yang kedua punya anak 1, maka kebutuhan istri yang beranak 3 dan beranak 1 ini kan beda. Nah ini harus disesuaikan, diimbangi gitu. Jadi nggak sama. Misalnya anak yang ketiga misalnya dalam 1 bulannya itu dia beri nafkah uang misalnya, kebutuhannya 1,5 juta misalnya untuk istri yang pertama karena dia punya anak 3. Nah yang istri kedua karena punya anak 1 mungkin bisa di bawah itu ya, misalnya 500.000 atau 700.000 gitu kan, karena sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kecuali dalam perjanjian perkawinan sebelumnya harus sama persis. Ada perjanjian misalnya sebelum nikah ada perjanjian harus sama persis gitu ininya nafkahnya antara istri pertama dan istri kedua, itu beda kasus. Tapi dalam pasal 82 ini suami itu wajib memberikan nafkah kepada pasangannya, kepada istri-istrinya itu secara adil sesuai dengan besar kecil jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, ya. Kemudian selanjutnya dalam hal istri ini, para istrinya ini rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman. Kalau misalnya istrinya yang pertama sama istri yang kedua itu akur dan mereka ikhlas gitu, mereka menerima gitu untuk tinggal di satu rumah yang sama gitu, itu dipersilahkan. Tapi kalau mereka nggak ikhlas harus punya satu-satu, ya silakan, itu kewajiban dari suami, karena itu sudah menjadi kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Nah sekarang kita masuk kepada kewajiban istri. Kalau yang tadi adalah kewajiban suami ya kepada istrinya dan kepada istri-istrinya bila dia lebih dari satu istri. Nah sekarang kewajiban seorang istri kepada suami atau dalam rumah tangga itu apa saja? Dalam pasal 83 kompilasi hukum Islam jelas dijelaskan bahwa pada poin pertama, kewajiban utama bagi seorang istri itu adalah berbakti baik lahir batin kepada suaminya di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam. Jadi ada batasannya berbaktinya seorang istri kepada suami itu
taat dan patuhnya istri kepada suami itu ada batasannya. Selama suaminya itu tidak melanggar hukum-hukum syariat agama Islam. Kalau sudah melanggar, wah, istri nggak wajib untuk patuh kepada suaminya. Misalnya salah satunya sholat itu adalah kewajiban. Ya, sholat itu adalah kewajiban bagi seorang muslim, perempuan maupun laki. Bila suaminya ini gini, udah kamu nggak usah sholat deh, kamu nggak usah sholat, nggak usah ngaji, nggak usah puasa. Nah, ini sudah melanggar. Jadi istri nggak wajib untuk mengikuti perintah dari suaminya ini. Oke. Selanjutnya adalah istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Itu menjadi kewajiban istri. Jadi istri itu mengatur urusan dalam rumah tangga itu keperluan dalam rumah tangga itu secara baik, ya. Jangan sampai misalnya suaminya mau kerja, sarapannya belum ada misalnya, maka itu adalah kewajiban dari seorang istri menyiapkan kebutuhan dalam rumah tangga, ya, masak misalnya, kemudian ke anak-anaknya, mengurusi anak-anaknya dan berikutnya. Kemudian dalam pasal 84 itu istri dapat dianggap nusyuz. Jadi istri itu dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1, kecuali dengan alasan yang sah. Jadi kalau istri itu tidak nurut, tidak patuh kepada suaminya gitu kan, maka dia dianggap nusyuz. Lalu selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya yang tersebut pada pasal 80 di atas tadi pada huruf A dan B tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Jadi kalau misalnya istrinya nusyuz, tidak patuh pada suaminya, maka suaminya nggak berhak lagi, nggak punya kewajiban lagi untuk memberikan nafkah lahir batin dan segala macamnya itu kepada istrinya, kecuali untuk kebutuhan anak-anaknya. Nah, selanjutnya adalah kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah istrinya tidak nusyuz lagi. Nah, ketika istrinya sudah tidak nusyuz lagi, misalnya dia udah menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri, taat patuh kepada suaminya, ya, kemudian menjaga anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dengan baik, maka suami wajib kembali untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Nah, jadi mungkin ini ya kewajiban dari pasangan suami istri yang mesti harus dijalankan oleh pasangan, baik suami maupun istri. Kenapa? Karena kalau suami saja yang menjalankan tugas kewajibannya, sementara istrinya abai misalnya dengan tugas dan kewajibannya, maka tujuan perkawinan untuk menggapai sebuah rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang damai itu bakal tidak akan terwujud. Maka ini ada komitmen antara kedua belah pihak. Suami punya komitmen untuk menjalankan tugas kewajibannya sebagai seorang suami, dan istri pun sama, memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana seorang istri. Insya Allah kalau ini dijalankan oleh pasangan suami dan istri, mudah-mudahan rumah tangga akan berjalan harmonis, rumah tangga yang sakinah, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan tentang kewajiban pasangan suami dan istri dalam berumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.